Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Bu, Nadira boleh pakai sepatu yang ini nggak? Suara lembut seorang anak perempuan terdengar dari sudut ruangan. Ia berdiri di dekat rak kayu kecil yang mulai usang, memegang sepasang sepatu kanvas yang warnanya sudah sedikit pudar. Rini menoleh dari atas mesin jahitnya, melepaskan kacamata baca tipis yang bertengger di hidungnya. Wajahnya menua dengan anggun, walau rambutnya dikepang sederhana, tetap terlihat ada keteduhan dan karisma alami pada sorot matanya. Ia tersenyum. Itu masih muat, sayang? Tanyanya. Bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri putri kecilnya yang kini duduk di lantai mencoba memasukkan kaki mungilnya ke dalam sepatu. Masih, Bu. Cuma agak sempit dikit di ujung. Rini berjongkok, meraba ujung sepatu, kemudian mengangguk pelan. Kalau begitu, Ibu akalin. Kita sisipin busa yang tipis. Nanti Ibu jahit sedikit di pinggir biar lebih nyaman. Nadira mengangguk cepat, matanya berbinar. Biar bisa dipakai buat upacara hari Senin ya, Bu? Nanti katanya ada inspeksi kelengkapan. Rini mengusap kepala anaknya dengan lembut. Iya, Ibu ngerti. Kita atur supaya Nadira bisa tetap rapi dan nyaman. Tapi kamu juga harus rajin bersihin sepatunya. Ya? Iya, Bu. Nadira bangkit dengan semangat. Gadis kecil itu berusia sekitar 10 tahun. Tubuhnya kurus namun penuh energi. Wajahnya manis, dengan lesung pipit di kedua pipinya, dan rambut yang selalu dikuncir dua oleh ibunya. Meski sering mengenakan baju seragam yang sudah memudar warnanya, ia tetap berusaha tampil rapi. Rini kembali ke meja jahit, melanjutkan pekerjaannya. Kain merah muda terhampar di pangkuannya, setengah jadi menjadi daster pesanan pelanggan langganannya di kampung. Tangannya cekatan menjahit, tetapi matanya sering mencuri pandang ke arah Nadira yang kini duduk membaca buku cerita di lantai beralas tikar. Besok kamu ada pelajaran apa aja, sayang? Matematika sama bahasa Indonesia. Terus olahraga, Bu. Nadira nggak punya kaos olahraga lagi. Rini menghentikan jahitannya sejenak, mengingat stok kain yang ia miliki di lemari kecil dekat dapur. Ibu lihat nanti malam, ya. Kalau masih ada kain putih, kita buatkan kaos buat kamu. Dipadu celana yang kamu pakai buat tidur itu, bisa nggak? Nadira tersenyum. Bisa, Bu. Teman-teman juga ada yang pakai celana tidur kok. Yang penting kamu tetap nyaman dan percaya diri, ucap Rini sambil kembali menyalakan mesin jahitnya. Suara mesin yang berdengung lembut memenuhi ruangan, menciptakan suasana rumah kecil yang sederhana namun hangat. Setiap sudut rumah itu tampak bersahaja. Ruang tamunya sekaligus berfungsi sebagai ruang kerja Rini. Ada satu meja kayu tempat menjahit, rak kayu tempat menyimpan gulungan kain, dan kursi rotan tua yang diletakkan dekat jendela. Dindingnya penuh tempelan gambar hasil karya Nadira dari sekolah, bunga, pemandangan gunung, dan satu gambar bertuliskan, "Aku sayang Ibu," yang digambar dengan spidol warna-warni. Meski hidup mereka jauh dari mewah, tak sedikit pun ada keluhan dari mulut Rini maupun Nadira. Keduanya seperti sudah terbiasa menjalani hidup dengan syukur dan senyum. Menjelang malam, Rini menyelesaikan pesanan terakhirnya. Ia menghela napas pelan, lalu menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 21. Nadira, ayo tidur, sayang. Nadira menutup bukunya dan berdiri. Ia berlari kecil menghampiri ibunya dan memeluk pinggangnya. Bu, besok Nadira mau bawa bekal roti. Boleh? Rini tersenyum. Ibu buatkan roti isi coklat, ya? Tapi jangan lupa minum susu juga. Yeh, seru Nadira. Gadis kecil itu lalu masuk ke kamar mereka yang kecil dan hanya dibatasi oleh tirai tipis. Rini menyusul setelah membereskan benang dan kain, mematikan lampu ruang kerja, dan memeluk putrinya dalam kegelapan yang hangat. Selamat tidur, Nadira. Selamat tidur juga, Ibu. Keesokan paginya, udara masih sejuk ketika Rini bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Dapur sempit di belakang rumah langsung dipenuhi aroma roti panggang dan susu hangat. Nadira duduk di kursi rotan sambil menyisir rambutnya sendiri. Ia mengenakan seragam putih merah yang telah disetrika rapi, walaupun warnanya tak secerah milik teman-temannya. Sebelum berangkat,
Rini menyelipkan satu amplop plastik kecil ke dalam tas Nadira. Ini uang jajan, tapi jangan jajan sembarangan ya. Ibu sudah bekalkan roti, jadi cukup beli minum saja kalau haus. Nadira mengangguk cepat. Iya, Bu. Nadira nggak akan boros. Rini mengantarkan putrinya sampai ke ujung gang, kemudian berdiri memandangi punggung kecil itu yang semakin menjauh menuju sekolah. Ia tersenyum pelan. Namun dalam hatinya selalu ada doa panjang yang tak pernah terputus. Siang hari, Rini melanjutkan pekerjaannya menjahit sambil mendengarkan radio kecil tua yang memutar lagu-lagu nostalgia. Satu demi satu pelanggan datang dan pergi, kebanyakan ibu-ibu tetangga yang memesan seragam daster atau gamis lebaran. Ibu Rini, ini jahitan kemarin rapi sekali. Saya mau pesan lagi 2 potongnya, kata seorang pelanggan. Terima kasih, Bu. Saya catat dulu. Ya, jawab Rini ramah sambil menulis di buku pesanannya. Setiap pelanggan yang datang selalu diperlakukan sama, dengan sabar, sopan, dan senyum yang tak dibuat-buat. Tak ada yang menyangka, di balik wajah tenangnya itu, Rini menyimpan begitu banyak hal yang tidak ia perlihatkan kepada siapapun. Sore hari, saat Nadira pulang sekolah, Rini langsung menyambut di depan rumah. Bagaimana sekolahnya hari ini? Nadira menunduk sambil menggenggam tasnya erat. Teman-teman main rebutan bekal, Bu. Nadira nggak ikut karena takut roti Nadira jatuh. Terus kamu makan di mana? Di pojokan halaman. Tapi enak, Bu. Rotinya hangat banget. Rini hanya mengangguk sambil mengelus kepala anaknya. Ia tahu betul, Nadira sedang menyembunyikan cerita lain, mungkin tentang perlakuan teman atau guru. Tapi ia tak ingin memaksa. Malamnya, ketika hujan rintik mulai turun, Rini duduk di depan lemari kecil yang tersembunyi di balik dinding lemari pakaian. Ia membuka bagian belakang laci rahasia, dan dari dalamnya ia keluarkan satu bundel map coklat tua. Di dalamnya terdapat sertifikat properti, foto-foto tua, dan tumpukan dokumen rekening bank. Semua masih aktif. Nama Rini tertera sebagai pemilik tunggal beberapa aset besar di Jakarta dan luar kota. Tapi semuanya dibiarkan tersembunyi. Ia menyentuh foto lama, memperlihatkan dirinya muda berdiri di depan sebuah gedung tinggi dengan papan bertuliskan, Al-Madira Group. Rini bergumam dalam hati. Aku belum waktunya kembali. Selama Nadira bahagia, aku tak butuh dikenang. Ia menutup map itu dan menyimpannya kembali ke dalam lemari. Keesokan harinya, Nadira kembali berangkat sekolah. Dan Rini kembali ke pekerjaannya menjahit. Seperti biasa, seperti tak ada apa-apa. Tapi langit di atas mereka, diam-diam menyimpan badai yang suatu hari akan datang mengguncang, menguji, dan akhirnya membuka semua yang selama ini disembunyikan. Langkah kaki Nadira menyusuri jalan setapak menuju sekolah pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Seragam putih merah yang dikenakannya tampak bersih. Namun celana merahnya telah memudar warnanya karena terlalu sering dicuci. Ia menggenggam tali tas kain lusuhnya erat-erat, seperti menggenggam keberanian yang tak utuh. Di tangannya tergenggam bekal yang dibungkus rapi oleh ibunya dengan kain bermotif bunga. Sesampainya di gerbang sekolah, suara canda tawa anak-anak langsung menyambut. Beberapa di antara mereka sudah berkumpul di taman depan, tertawa-tawa sembari memainkan gawai atau membandingkan peralatan sekolah. Nadira hanya tersenyum kecil, melewati mereka tanpa banyak suara. Lihat deh. Tasnya Nadira masih tas lama ya? Seru seorang anak perempuan bernama Meisha, yang terkenal sebagai anak orang kaya dan ketua kelas. Rambutnya dikuncir 2, dengan pita pink yang mencolok dan sepatu mengilap seperti baru dibeli semalam. Dia pakai tempat bekal kain. Celetuk yang lain, Sasa, yang langsung tertawa sambil menutupi mulutnya. Itu kayak tempat nasi zaman dulu, ya? Anak-anak lain ikut tertawa. Nadira hanya diam, menunduk, dan berjalan cepat masuk ke kelas. Wajahnya merah padam, namun tak setetes air mata pun jatuh. Ia sudah terlalu sering merasakan ini. Di dalam kelas, Bu Retno, guru wali kelas mereka, berdiri di depan papan tulis sambil menata buku. Seorang perempuan berumur 40-an, bertubuh tambun dengan gaya bicara keras dan tegas. Bu Retno memiliki kebiasaan hanya memperhatikan anak-anak yang penampilannya bersih dan perlengkapannya lengkap. Ia tidak pernah terang-terangan menyuruh anak-anak lain menjauhi Nadira, tapi sikapnya cukup jelas. Ia mengabaikannya seperti angin lalu. Begitu Nadira masuk, Bu Retno hanya melirik sekilas lalu kembali mencatat.
Sementara saat Meisha masuk, ia langsung berkata, "Wah, Meisha hari ini rapi sekali. Kamu memang anak teladan." Pelajaran dimulai. Nadira berusaha mengikuti dengan saksama, matanya fokus ke papan tulis. Ia tak ingin membuat kesalahan. Tapi setiap kali ia mengangkat tangan, Bu Retno selalu memilih anak lain. Bahkan saat Nadira berhasil mengerjakan latihan lebih dulu, Bu Retno tetap menunjuk Meisha untuk menulis di papan tulis. Jam istirahat tiba. Semua murid berhamburan keluar. Nadira membuka bekalnya pelan-pelan, duduk di sudut halaman dekat taman kecil yang jarang dilewati anak lain. Di dalam kain pembungkusnya, ada 2 lembar roti isi coklat dan 1 botol air putih. Ia menggigit pelan, mencoba menikmati rasa coklat buatan ibunya. "Masih makan roti lagi?" Terdengar suara dari belakang. Meisha berdiri dengan tangan terlipat, Sasa di sebelahnya, memegang donat besar dari kafe mahal dekat sekolah. Nadira tidak menjawab. Katanya ibunya kerja jadi penjahit. "Ya? Pantas aja semua serba sederhana," cibir Meisha. "Nadira, kamu nggak bosen ya tiap hari makan roti isi? Itu kan buat orang-orang yang nggak punya uang," timpal Sasa sambil tertawa. Nadira menunduk. Tangannya menggenggam roti erat-erat, tapi ia tidak membalas. Ia tahu, ibunya sudah berusaha keras untuk membuatkan sarapan yang terbaik. "Nadira," suara keras Bu Retno terdengar dari kejauhan. "Apa kamu tidak dengar bel masuk sudah bunyi? Jangan terlalu asyik main di luar." Nadira buru-buru bangkit, membungkus sisa roti dan berlari masuk ke kelas. Meisha dan Sasa masih tertawa di belakangnya. Hari-hari semacam itu terus berulang. Saat lomba menggambar, hasil karya Nadira yang penuh warna dan rapi tidak pernah dipajang di dinding kelas. Saat pengumpulan tugas, meski tugas Nadira lengkap dan tulisannya indah, ia tetap tidak disebut namanya saat Bu Retno memuji murid-murid berprestasi. Sampai suatu hari, kejadian yang benar-benar menyakitkan terjadi. Pagi itu, seluruh siswa diminta membawa pensil warna untuk pelajaran menggambar. Nadira dengan semangat membawa pensil warna bekas pakai yang disimpan ibunya sejak lama. Warnanya masih bagus, walau mereknya bukan merek mahal seperti milik teman-temannya. Saat semua anak asyik menggambar, Meisha tiba-tiba berteriak, "Bu Retno, pensil warna saya hilang. Padahal tadi masih ada di tas." Kelas langsung gaduh. Bu Retno menghampiri. "Kamu yakin tadi membawa?" tanya Bu Retno. "Iya, Bu. Warna pastel merek impor. Saya baru beli kemarin. Tiba-tiba hilang." Semua mata langsung melirik ke satu arah, ke bangku Nadira. Ia menunduk, jantungnya berdegup kencang. Sasa berseru, "Tadi aku lihat Nadira buka tas Meisha, Bu." "Itu bohong." Nadira langsung berdiri. "Aku nggak pernah buka tas siapa-siapa." "Kamu duduk dekat tas Meisha. Siapa lagi kalau bukan kamu yang ambil?" kata Meisha keras. Bu Retno menatap tajam. "Nadira, bawa tas kamu ke depan." "Tapi, Bu, aku nggak ambil apa-apa." Suara Nadira bergetar. "Kalau kamu tidak merasa salah, tunjukkan saja isinya." Dengan gemetar, Nadira membuka tasnya. Dan betul, ada 1 kotak pensil warna pastel merek impor di dalamnya. "Itu bukan punyaku. Aku tidak tahu kenapa itu ada di sana," isak Nadira. Bu Retno menggeleng pelan, lalu memanggil semua murid untuk melihat ke depan. "Anak-anak, lihat ini. Jangan pernah meniru perbuatan mencuri seperti ini. Sekalipun kamu tidak punya, bukan berarti kamu boleh mengambil milik orang lain. Ini pelajaran penting," ucap Bu Retno tajam. Nadira hanya bisa menangis diam. Semua teman-teman menatapnya seolah ia benar-benar pencuri. Tak ada yang membela. Hari itu, Rini datang menjemput lebih awal. Ia langsung melihat wajah putrinya yang sembab. "Nadira?" Rini jongkok, menyamakan tinggi tubuhnya dengan anaknya. "Kamu kenapa?" Nadira memeluk ibunya erat-erat dan menangis di pelukannya. "Ibu, mereka bilang aku nyolong. Tapi aku enggak, Bu. Aku enggak nyolong apa-apa." Rini memeluk putrinya erat-erat. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah ruang guru di mana nama Bu Retno tertulis jelas. Tanpa berkata apa-apa, ia menggenggam tangan Nadira, menuntunnya pulang. Malam itu hujan turun pelan-pelan, seperti menyamakan ritme dengan hati Rini yang juga tak karuan.
Ia duduk di tepi ranjang kecil, memandangi Nadira yang sudah terlelap dengan bantal yang masih sedikit basah oleh air mata. Rini menyelimuti tubuh mungil itu, lalu berjalan pelan ke ruang tengah. Di ruang kecil itu, ia menyalakan satu lampu meja. Dinding kayu bergemeretak halus ditiup angin malam. Di hadapannya, secangkir teh yang telah dingin berdiri di samping map besar berwarna coklat tua. Map itu tidak pernah ia buka di hadapan Nadira. Bahkan tak satu pun tetangganya tahu bahwa ia menyimpan sesuatu yang nilainya bisa mengubah nasib hidup mereka dalam sekejap. Tangannya gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting, sertifikat properti, rekening bank dengan saldo fantastis, surat kepemilikan saham, serta akta perusahaan yang atas namanya sendiri. Semuanya masih aktif. Tak ada yang berubah kecuali cara Rini menjauh dari dunia itu. Satu foto terlepas dari map dan jatuh ke lantai. Rini memungutnya. Di sana, seorang pria tua berjas hitam tersenyum berdiri di depan sebuah gedung tinggi berlogo Almadira Corporation. Di sebelahnya berdiri gadis muda berambut panjang dengan wajah cerah. Dirinya. Itu foto terakhir yang ia ambil bersama ayahnya sebelum semuanya berubah. Rini menyandarkan punggung ke kursi, menatap langit-langit kayu di atasnya. Ayah, aku tahu ini bukan waktunya aku kembali. Tapi mereka sudah menyentuh Nadira. Dan aku tak bisa diam. Ia menutup map itu kembali, kali ini dengan hati yang tak sepelan biasanya. Ada sesuatu yang mulai menggerakkannya dari dalam. Sebuah dorongan untuk tidak lagi tinggal diam. Dunia telah menampar putrinya. Dan kini, ia tahu bahwa ia tak boleh menunduk terlalu lama. Pagi harinya, sebelum Nadira bangun, Rini sudah duduk di depan mesin jahitnya. Tangannya menjahit perlahan, tapi pikirannya melayang ke banyak arah. Ia mengambil ponsel kecil tua dari laci lemari, dan menyalakan satu nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Halo? Suara di seberang terdengar ragu. Heru. Rini berkata pelan. Ini Rini. Hening sebentar. Rini? Astag. Nona Rini? Saya kira. Sudah. Aku butuh bantuanmu. Apapun, Nona. Perintah Anda, saya laksanakan. Aku tidak ingin orang tahu siapa aku. Belum. Tapi aku ingin tahu. Apakah kau masih punya koneksi dengan jaringan media dan dinas pendidikan? Tentu. Saya masih punya akses. Ada apa? Ada seorang guru di sekolah negeri kecil. Aku butuh kau kumpulkan semua informasi tentangnya. Nama, Retno Prasetya. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Heru tak banyak bertanya. Ia sudah cukup lama mengenal siapa Rini, dan tahu betul bahwa jika wanita itu sudah bicara seperti ini, maka bukan urusan biasa. Setelah menutup telepon, Rini menghela napas panjang. Ia tahu, ia sedang membuka sedikit demi sedikit pintu yang selama ini ia tutup rapat. Tapi kali ini bukan untuk dirinya. Ini demi anaknya. Beberapa hari berlalu. Rini tetap beraktivitas seperti biasa. Menjahit, melayani pelanggan, mengantar Nadira ke sekolah dan menjemputnya. Tapi di balik senyumannya yang lembut, matanya kini mulai lebih tajam menatap dunia. Ia mulai memperhatikan satu persatu nama guru, teman-teman Nadira, bahkan para orang tua murid yang sering ikut menertawakan anaknya. Suatu sore, saat Nadira sedang tidur siang, Rini membuka laptop tua yang biasa ia pakai untuk mengecek pesanan online. Ia membuka folder lama yang berisi data-data perusahaan ayahnya. Ia menemukan satu catatan. Saham utama Yayasan Almadira Peduli, lembaga pendidikan yang pernah didirikan ayahnya untuk membiayai sekolah-sekolah negeri kecil di seluruh Indonesia. Tiba-tiba Rini teringat sesuatu. Ia menarik napas pelan, menahan amarah yang menumpuk perlahan. Sekolah tempat Nadira belajar adalah salah satu sekolah yang disubsidi langsung oleh yayasan keluarganya. Ia menggertakkan gigi. Ironi yang menyakitkan. Anak dari pendiri yayasan justru dihina dan dituduh mencuri oleh guru yang digaji dari program donasi tersebut. Malam itu, telepon kembali berdering. Rini? Suara Heru di seberang. Bagaimana hasilnya? Bu Retno punya catatan buruk. Pernah beberapa kali dilaporkan karena kasus diskriminasi siswa. Tapi semua diselesaikan secara internal. Diduga juga menyelewengkan dana bantuan BOS tahun lalu. Rini mendesis pelan. Aku ingin data lengkapnya. Dan aku ingin kau bawa semua bukti itu ke dinas.
Tapi jangan sebut namaku. Cukup katakan laporan dari internal yayasan. Siap, Nona. Setelah menutup telepon, Rini tak langsung berdiri. Ia duduk lama di kursinya, tangan terkepal di atas paha. Hatinya bergejolak. Ia tahu semua ini belum cukup. Tapi langkah awal sudah dimulai. Keesokan harinya, saat Nadira sarapan, gadis kecil itu berkata pelan, "Bu, kalau Nadira nakal, Ibu bakal marah nggak?" Rini tertegun, meletakkan sendok. Nadira merasa sudah bikin ibu malu karena dituduh mencuri. Ya? Nadira menunduk. Matanya berkaca-kaca. Rini mengangkat dagu anaknya pelan. "Dengar ya, Nak. Kamu nggak pernah bikin ibu malu. Justru kamu itu kebanggaan ibu. Dunia boleh bilang apa saja. Tapi selama kamu jujur, ibu akan selalu percaya dan berdiri di belakang kamu." Nadira meneteskan air mata, lalu memeluk ibunya erat-erat. "Ibu janji, suatu hari semua orang yang nyakitin kamu bakal tahu siapa kita. Tapi bukan karena kita mau pamer. Tapi karena mereka harus belajar satu hal. Jangan pernah remehkan orang yang terlihat kecil." Hari itu, Rini tidak hanya menjahit kain pesanan. Ia juga menjahit ulang kekuatan yang dulu pernah ia tinggalkan. Kekuatan yang akan ia gunakan, perlahan-lahan, untuk menunjukkan pada dunia siapa dirinya, dan siapa putrinya. Dan semuanya baru saja dimulai. Pagi itu langit tampak kelabu. Matahari enggan muncul dari balik awan. Nadira berjalan pelan menyusuri trotoar menuju sekolah. Biasanya, langkah kecilnya penuh semangat meski tak pernah disambut hangat. Tapi hari itu, tubuhnya seperti kehilangan daya. Bekal di tangannya pun lebih berat dari biasanya. Rini menatap punggung putrinya dari kejauhan. Ia berdiri di balik jendela kecil rumahnya yang berlapis tirai tipis. Diam-diam memperhatikan hingga tubuh kecil itu menghilang di tikungan. Ia tahu hari itu bukan hari biasa. Ia tahu, Bu Retno dan pihak sekolah sedang menyusun pembuktian terhadap tuduhan yang bahkan belum tentu benar. Dan ia tahu, Nadira akan menghadapi lebih banyak tatapan, tudingan, dan mungkin penghinaan yang lebih menyakitkan. Di sekolah, suasana kelas 5 pagi itu lebih ramai dari biasanya. Meisha dan Sasa sibuk membicarakan kotak pensil warna mereka yang hilang dan, secara ajaib, ditemukan di dalam tas Nadira. Anak-anak lain, yang sebelumnya hanya diam, kini mulai ikut berbisik-bisik. Cuma anak miskin yang bisa nekat begitu. Pantas enggak pernah beli apa-apa, ternyata nyolong. Katanya ibunya tukang jahit. Gak heran kalau anaknya kayak gitu. Semua itu terdengar jelas oleh Nadira yang duduk di bangku paling belakang. Ia diam, hanya menunduk. Tangannya mencengkram sudut meja. Setiap kata seperti pisau kecil yang menggores pelan-pelan, tanpa darah, tapi menyakitkan. Saat bel masuk berbunyi, Bu Retno masuk dengan wajah serius. Ia berdiri di depan kelas sambil membawa selembar kertas. "Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Bu Retno ingin menyampaikan sesuatu," katanya dengan suara lantang. "Beberapa hari lalu, terjadi kejadian yang cukup memalukan," lanjutnya sambil menatap langsung ke arah Nadira. "Seseorang di kelas ini tertangkap membawa barang milik teman lain, dan mencoba menyangkal dengan berbagai alasan." Semua kepala menoleh ke arah Nadira. Beberapa anak langsung menahan tawa. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi di lingkungan belajar yang sehat. Oleh karena itu, untuk pelajaran hari ini, kita akan adakan forum kelas. Semua anak diminta menyampaikan pendapat tentang pentingnya kejujuran dan konsekuensi dari tindakan buruk. Satu persatu anak diminta bicara. Dan seperti dirancang sedemikian rupa, semua pendapat itu mengarah ke satu orang, Nadira. "Kalau aku sih nggak bisa percaya lagi sama orang yang pernah nyolong. Menurutku sih, orang yang miskin harusnya lebih tahu diri. Lebih baik orang kayak gitu dipindah kelas aja, Bu." Nadira menahan air mata. Ia menggigit bibir bawahnya, berusaha terlihat kuat. Tapi hatinya sudah seperti dihantam palu besar yang bertubi-tubi. Saat giliran Meisha, ia berdiri dan berkata, "Saya sih nggak dendam ya, Bu. Tapi pensil warna itu saya beli di luar negeri waktu liburan. Jadi, ya wajar aja saya sakit hati." Bu Retno mengangguk setuju. "Sikap yang dewasa, Meisha. Kamu luar biasa." Tiba-tiba, pintu kelas diketuk pelan.
Seorang staf tata usaha masuk dan berbisik ke telinga Bu Retno. Wajah sang guru berubah. Ia tampak sedikit panik. Kelas tetap tenang. Saya ada urusan sebentar ke ruang kepala sekolah. Ucapnya, lalu segera keluar. Sementara itu, di luar ruang kepala sekolah, Rini sudah duduk tenang dengan penampilan seperti biasa. Baju sederhana, hijab polos, dan tas kecil di pangkuannya. Tapi wajahnya dingin. Sorot matanya tajam. Ia tidak datang untuk mengemis pengertian. Ia datang untuk bicara dengan kepala tegak. Tak lama, Bu Retno masuk ke ruangan itu. Ia terkejut melihat Rini. Ibu Rini? Kenapa kesini tanpa konfirmasi dulu? Ini sekolah, bukan rumah jahit. Katanya sambil tersenyum tipis yang dibuat-buat. Rini berdiri. Saya ingin bicara sebagai wali murid. Dan ini sangat penting. Kepala sekolah, Pak Budi, yang duduk di belakang meja, mempersilakan mereka duduk. Saya tahu putri saya dituduh mencuri. Saya tahu juga siapa yang menuduhnya. Tapi saya ingin bertanya, adakah bukti bahwa ia mengambil barang itu dengan sengaja? Bu Retno menjawab cepat, barang ditemukan di dalam tasnya. Bu, itu sudah cukup bukti. Rini mengangguk pelan. Dan bagaimana jika saya bilang, saya punya rekaman CCTV dari koridor kelas? Dari kamera yang dipasang oleh Yayasan Al-Madira tahun lalu. Anda tahu yayasan itu, bukan? Pak Budi terkejut. Tentu. Itu yayasan yang membantu renovasi sekolah ini, juga memberikan subsidi. Rini menatapnya lurus. Betul. Dan saya adalah pemegang saham utama di yayasan itu. Bu Retno membeku. Senyumnya hilang. Rahangnya menegang. Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Tapi saya tidak akan tinggal diam saat anak saya dipermalukan, dihina, dan dijadikan contoh buruk di depan teman-temannya. Terlebih lagi oleh guru. Pak Budi menelan ludah. Bu Rini, maafkan kami. Kami tidak tahu. Sudah seharusnya guru bersikap adil, bukan menghakimi tanpa dasar. Anak saya sudah cukup kuat menahan semua tudingan. Tapi saya tidak akan biarkan itu terjadi lagi, tegas Rini. Bu Retno tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Wanita sederhana yang dulu ia pandang sebelah mata, kini berdiri seperti raksasa di hadapannya. Saya minta sekolah segera menyelesaikan masalah ini secara adil. Saya juga akan meninjau ulang seluruh bantuan dari yayasan. Kami tidak ingin mendukung institusi yang membiarkan diskriminasi tumbuh di dalamnya. Tambah Rini sebelum akhirnya berdiri dan pergi. Siang itu, langit yang sejak pagi mendung akhirnya pecah oleh hujan deras. Tapi bagi Rini dan Nadira, ada cahaya yang mulai menembus awan gelap. Cahaya keadilan yang perlahan, namun pasti, mulai menyala. Sejak kejadian di ruang kepala sekolah itu, suasana di SD Negeri Gading Sari berubah. Banyak guru yang sebelumnya mengabaikan Nadira, kini mulai menatapnya dengan ragu. Bahkan beberapa mulai bersikap lebih ramah, meskipun terasa canggung. Namun bagi Nadira, luka-luka di hatinya tak sembuh hanya karena senyum-senyum basa-basi. Hari-hari setelahnya, Nadira tetap masuk kelas seperti biasa. Ia duduk di bangku belakang, tetap diam dan tidak banyak bicara. Tapi satu hal yang berbeda, ia kini lebih tenang. Ada semacam keyakinan dalam dirinya bahwa ibunya tidak akan membiarkannya sendirian lagi. Di rumah, Rini mulai membuat langkah-langkah baru. Ia tak hanya fokus pada mesin jahitnya, tetapi juga mulai membuka kembali koneksi bisnis yang dulu pernah ia tinggalkan. Setiap malam, setelah Nadira tertidur, ia menyalakan laptop tuanya dan menyusun berkas-berkas laporan bantuan yayasan. Semua bantuan yang selama ini disalurkan ke sekolah mulai ia evaluasi satu persatu. Suatu malam, teleponnya kembali berdering. Bu Rini, ini saya Heru. Ada perkembangan? Ya, saya berhasil mengakses laporan keuangan internal SD Negeri Gading Sari. Ada banyak ketidaksesuaian. Dana BOS dan bantuan dari yayasan Anda seharusnya mencukupi untuk peningkatan fasilitas, tapi kenyataannya masih banyak kekurangan. Saya juga dapatkan bukti bahwa Bu Retno memalsukan tanda tangan kepala sekolah untuk pengajuan dana tambahan. Rini menghela napas. Segera buat laporan tertulis dan kirimkan ke inspektorat. Tapi jangan sebut nama saya dulu. Siap, Bu. Satu lagi, saya sudah menghubungi salah satu media pendidikan.
Mereka tertarik menyoroti kasus ini jika ibu mengizinkan. Belum sekarang. Kita lihat dulu, sampai sejauh mana mereka akan bertanggung jawab. Keesokan paginya, Bu Retno tampak gelisah saat mengajar. Ia tak lagi segarang dulu. Suaranya mulai tak berwibawa, dan tiap kata-katanya seperti kehilangan cengkeraman. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pentingnya kejujuran, ucapnya sambil melirik sekilas ke arah Nadira. Namun tak ada satupun anak yang antusias. Bahkan Meisha dan Sasa yang biasanya duduk paling depan, kini tak lagi sesemangat dulu untuk menjilat. Gosip bahwa Nadira punya ibu seorang pemilik yayasan besar mulai menyebar dari mulut ke mulut. Katanya ibu Nadira orang penting, ya? Bisik seorang anak. Iya, aku dengar dari orang tuaku. Ibu Nadira pemilik perusahaan yang bantu sekolah kita renovasi. Jawab yang lain. Pantas aja kemarin Bu Retno disuruh ke ruang kepala sekolah sama kepala sekolah. Mukanya pucat banget waktu keluar. Suara-suara itu terus beredar, hingga akhirnya sampai juga ke telinga para orang tua murid. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan sikap guru-guru di grup WhatsApp wali murid. Bahkan ada yang secara terang-terangan menyayangkan perlakuan buruk pada Nadira. Sementara itu, di rumah, Rini tetap bersikap tenang. Ia tidak membalas caci maki dengan amarah. Ia membalas dengan tindakan. Hari Sabtu pagi, ia datang ke sekolah untuk memenuhi undangan rapat komite yang mendadak diadakan. Kali ini, ia tidak datang dengan baju rumah seperti biasanya. Ia mengenakan gamis anggun berwarna krem dengan blazer sederhana dan membawa map hitam tebal. Sesampainya di ruang pertemuan, semua mata langsung menoleh. Para guru yang hadir, termasuk Bu Retno dan Pak Budi, langsung berdiri gugup. "Selamat pagi," sapa Rini dengan suara tenang. "Selamat pagi, Bu Rini, silakan duduk," kata Pak Budi dengan senyum kaku. Rini duduk di bangku depan. Ia membuka map dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Sebelum rapat ini dimulai, izinkan saya sebagai wali murid dan sekaligus perwakilan dari Yayasan Al-Madira, menyampaikan evaluasi dana bantuan yang selama ini telah diberikan ke sekolah ini." Pak Budi tersedak pelan. Bu Retno tertunduk dalam. Dalam 5 tahun terakhir, Yayasan telah menyalurkan dana sebesar 300 juta rupiah untuk perbaikan infrastruktur, pengadaan alat belajar, dan peningkatan kapasitas guru. Namun, setelah saya lakukan audit pribadi, ditemukan banyak kejanggalan. Di antaranya penggelapan dana alat bantu ajar dan manipulasi pengajuan pengadaan. Ruang itu hening. Bahkan suara napas pun terdengar. Saya tidak menyalahkan semua pihak. Tapi saya berharap sekolah ini mampu membenahi sistemnya. Kami dari yayasan tidak akan menarik bantuan, asalkan ada perubahan nyata. Dan yang pertama harus dilakukan adalah permintaan maaf kepada anak saya, di depan seluruh murid dan guru. Pak Budi mengangguk berkali-kali. Wajahnya penuh rasa malu. Ia menoleh ke arah Bu Retno. Bu Retno diam. Tangannya gemetar. Ia ingin menyangkal. Tapi semua data di tangan Rini terlalu lengkap untuk dibantah. "Baik, Bu Rini. Kami akan segera mengatur forum sekolah dan memberikan klarifikasi kepada seluruh siswa," ujar Pak Budi akhirnya. Dan 2 hari kemudian, hal itu benar-benar terjadi. Seluruh siswa dan guru dikumpulkan di aula. Nadira duduk di barisan belakang, masih bingung dengan apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu ibunya diminta hadir. Pak Budi berdiri di podium, membuka acara singkat itu dengan wajah serius. Lalu ia memberi isyarat kepada Bu Retno. Guru itu berdiri. Langkahnya berat. Wajahnya pucat, tidak seperti biasanya. Ia berdiri di tengah aula, di depan semua murid, termasuk Nadira. Bu Retno ingin menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh siswa dan khususnya kepada Nadira atas perlakuan saya beberapa waktu lalu. Nadira menatap gurunya dengan mata yang lebar. Tak percaya apa yang sedang terjadi. Saya terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saya bersikap tidak adil. Dan saya menyadari itu telah melukai banyak pihak. Terutama seorang anak yang tak bersalah. Suara Bu Retno serak, lalu perlahan-lahan, ia menunduk. "Saya mohon maaf." Beberapa guru menatap haru. Anak-anak mulai berbisik-bisik pelan. Meisha menggigit bibir, tampak seperti menahan sesuatu. Rini yang berdiri di belakang aula, hanya menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak butuh tepuk tangan. Ia tidak butuh pujian. Ia hanya ingin satu hal,
keadilan bagi putrinya. Dan hari itu, ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia telah menang dalam satu hal paling penting, membuktikan kepada dunia bahwa harga diri seorang anak adalah harga diri seorang ibu. Sejak permintaan maaf terbuka di aula sekolah itu, suasana kehidupan Nadira berubah. Perubahan yang tidak drastis, namun terasa dalam. Anak-anak yang dulu mencibirnya kini lebih banyak diam. Beberapa mulai mengajaknya bermain, meski masih setengah hati. Guru-guru yang sebelumnya mengabaikannya, kini sering memanggil namanya saat di kelas, bahkan mulai memuji jawabannya jika benar. Namun di balik itu semua, Nadira belum sepenuhnya merasa nyaman. Ia tahu, banyak yang mendekat bukan karena ingin berteman, tetapi karena takut. Ia masih bisa melihat pandangan sinis yang disamarkan dengan senyum tipis. Tapi setidaknya, ia tidak lagi menjadi sasaran hinaan terang-terangan. Hari-hari berlalu, dan Nadira mulai kembali tersenyum. Senyum yang bukan karena perlakuan orang lain, tetapi karena satu hal, ibunya. Sosok yang dulu ia pikir biasa-biasa saja, ternyata adalah benteng besar yang tak bisa digoyahkan siapapun. Suatu sore sepulang sekolah, Nadira duduk di depan rumah. Kakinya menjuntai dari kursi kayu kecil sambil memandangi halaman sempit yang mulai ditumbuhi rumput liar. Ia menoleh saat mendengar suara langkah lembut dari balik pintu. "Ibu," panggilnya. Rini keluar membawa 2 gelas teh manis hangat dan duduk di sampingnya. "Capek?" tanya Rini. Nadira menggeleng pelan. Nadira cuma mikir, kenapa ibu nggak pernah cerita kalau ibu orang penting? Rini tersenyum. Karena ibu gak pengen Nadira tumbuh jadi anak yang merasa lebih dari yang lain. Ibu pengen kamu belajar menghargai hidup dari dasar, bukan dari puncak. Tapi kalau dari awal Nadira tahu, Nadira nggak akan sedih selama ini. Rini mengelus kepala anaknya pelan. Kadang kesedihan itu yang bikin kita kuat. Nak, ibu tahu kamu sakit hati. Tapi lihat sekarang, kamu bisa berdiri lebih tegak, kan? Nadira hanya mengangguk, tak menjawab. Tapi matanya berbinar. Ia merasa lebih dekat dengan ibunya dibanding sebelumnya. Bukan hanya karena ibunya membela, tapi karena kini ia tahu siapa wanita itu sebenarnya. Sementara itu, berita tentang permintaan maaf Bu Retno mulai menyebar di lingkungan wali murid. Beberapa orang tua mulai mempertanyakan banyak hal. Kenapa selama ini laporan keuangan sekolah tak pernah dibuka secara transparan? Kemana bantuan-bantuan dari yayasan selama ini dialokasikan? Kenapa anak yang seharusnya dibantu malah jadi korban? Tak butuh waktu lama, media lokal menangkap sinyal ini. Sebuah portal berita pendidikan menurunkan artikel berjudul Sekolah Negeri dan Wajah Diskriminasi yang Tak Terlihat. Meski tidak menyebut nama, tapi isi tulisannya jelas merujuk pada SD Gading Sari dan peristiwa yang menimpa Nadira. Wartawan mulai berdatangan, menanyakan keberadaan Rini. Tapi wanita itu tetap menolak diwawancarai. "Aku tidak ingin panggung," ucapnya pada Heru melalui telepon. "Aku hanya ingin anakku bisa belajar dengan tenang. Kalau ada perubahan di sekolah, biarlah itu karena kesadaran, bukan karena rasa takut padaku." Heru mengerti. Ia pun memastikan bahwa pemberitaan tetap dijaga, tidak menyentuh identitas pribadi Rini secara gamblang. Tapi meskipun begitu, gelombang perubahan mulai terasa. Suatu pagi, kepala sekolah Pak Budi datang ke rumah Rini. Tidak dalam kapasitas resmi, melainkan pribadi. Ia datang sendirian, membawa sebuah map dan bungkusan kecil. Rini menyambutnya dengan ramah, mempersilakan masuk. "Saya minta maaf datang tanpa pemberitahuan, Bu Rini." "Tidak apa-apa, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Budi duduk dengan tubuh agak membungkuk. Ia tampak lelah. Mungkin karena tekanan yang datang dari dinas dan media. "Saya datang bukan sebagai kepala sekolah, tapi sebagai ayah. Saya juga punya anak perempuan seumuran Nadira. Dan saya tak bisa membayangkan kalau dia yang diperlakukan seperti itu." Rini terdiam. "Saya ingin berterima kasih karena ibu tidak membiarkan ini jadi amarah yang membakar habis. Ibu bisa saja membuat semuanya berakhir buruk, tapi ibu memilih jalan yang tenang dan bermartabat." Pak Budi membuka map di tangannya. Di dalamnya ada lembaran laporan keuangan sekolah terbaru, lengkap dengan penyesuaian penggunaan dana bantuan yayasan. "Saya tahu mungkin ini belum cukup, tapi saya ingin menunjukkan bahwa kami mulai berbenah. Dan Bu Retno,
Kami sudah ajukan permintaan rotasi ke dinas. Dalam waktu dekat, beliau akan dipindah ke unit lain. Rini membaca sekilas laporan itu, lalu mengangguk pelan. Saya tidak ingin satupun guru kehilangan pekerjaannya. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan seorang guru terus mencederai mental anak-anak yang ia didik. Pak Budi menunduk dalam. Saya mengerti. Kami akan hati-hati ke depan. Setelah pertemuan itu, perubahan di sekolah makin terasa. Fasilitas yang sebelumnya rusak, mulai diperbaiki. Buku-buku yang dulunya hanya disimpan di lemari terkunci, mulai dibagikan ke siswa. Bahkan kantin sekolah yang selama ini dikelola asal-asalan, kini mulai menawarkan makanan sehat dan bersubsidi. Dan Nadira? Ia tumbuh semakin percaya diri. Ia mulai aktif mengikuti kegiatan kelas. Ia mulai berani menyampaikan pendapat. Suaranya yang dulu hanya berbisik, kini terdengar lantang saat membaca puisi di depan kelas. Cita-cita kamu sekarang apa, Nadira? Tanya salah satu guru baru yang menggantikan Bu Retno. Jadi pemilik sekolah, jawab Nadira jujur. Semua murid tertawa, termasuk guru itu. Tapi Nadira hanya tersenyum. Ia tahu, jawaban itu tidak berlebihan. Karena dari ibunya, ia belajar satu hal. Kalau orang lain bisa menghancurkan harga dirimu dengan kata-kata, maka bangunlah harga dirimu dengan tindakan yang tak bisa dibantah. Dan kini, Nadira sedang melakukannya. Pelan-pelan, tapi pasti. Pagi itu, udara di sekitar rumah Rini masih terasa sejuk meski matahari telah tinggi. Di ruang tamu kecil yang sederhana, Nadira duduk di lantai beralas tikar sambil menyalin puisi dari buku bacaan sekolahnya. Suaranya lirih, matanya bersinar, dan jemarinya cekatan menyalin bait demi bait. Di dapur, Rini menyiapkan teh hangat dan 2 potong roti panggang sederhana. Namun pikirannya hari ini tidak sehangat air dalam cerek itu. Sejak kedatangan Pak Budi beberapa hari lalu, Rini tahu, gelombang yang lebih besar sedang datang. Dan itu terbukti pagi ini. Ketika pintu rumah diketuk 2 kali dengan pelan, Rini segera membukanya. Di luar berdiri seorang pria berjas sederhana, dan seorang wanita muda dengan kemeja formal. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari salah satu media nasional. Maaf mengganggu, Bu Rini. Kami mendapat kabar tentang peristiwa di SD Negeri Gading Sari dan ingin meminta waktu untuk wawancara, ujar pria itu dengan sopan. Rini sempat terdiam. Nadira yang mendengar dari dalam langsung menengok ke arah pintu. Wajahnya terlihat gelisah. Maaf, ucap Rini lembut. Saya tidak ingin mengubah cerita ini jadi tontonan. Saya sudah cukup senang anak saya bisa belajar dengan damai. Wanita itu mengangguk pelan. Kami mengerti, Bu. Tapi banyak orang tua di luar sana yang juga sedang berjuang. Cerita ibu bisa menginspirasi mereka untuk berani bersuara. Rini menatap mata mereka dalam-dalam. Ia tidak melihat gelagat eksploitasi, tidak juga ambisi. Hanya harapan untuk bisa menyuarakan kebenaran. Ia akhirnya mengangguk pelan. Baik. Tapi saya minta satu hal, jangan sebut nama lengkap anak saya. Lindungi dia dari sorotan. Ia masih kecil. 2 hari kemudian, artikel dengan judul, Ibu Penjahit, Sosok di Balik Perubahan Sekolah Kami, tayang di laman utama media itu. Cerita ditulis indah. Tidak berlebihan, tapi menyentuh. Komentar pembaca membanjiri kolom bawah berita itu. Banyak orang tua merasa tersentuh. Beberapa bahkan mengaku mengalami hal serupa. Anak mereka diasingkan karena dianggap berbeda. Tak sedikit pula yang memuji keberanian Rini, yang tetap bersuara dengan kepala tegak tanpa perlu mengangkat tangan. Berita itu pun membawa angin yang lebih besar. Email dari berbagai pihak masuk ke akun pribadi Rini. Beberapa dari aktivis pendidikan, beberapa dari komunitas orang tua murid, dan yang paling mengejutkan, email dari Direktur Yayasan Al-Madira Pusat di Jakarta. Rini membaca email itu berulang kali. Mereka meminta Rini kembali ke Jakarta untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang arah program bantuan pendidikan ke depan. Bahkan, nama Nadira disebut dalam undangan resmi. Kami juga ingin mendengar suara dari generasi muda yang merasakan langsung manfaat dan luka dari sistem yang belum sempurna. Beberapa hari kemudian, Rini berdiri di depan lemari kecil di kamarnya. Di dalamnya tergantung gaun lama berwarna abu-abu muda yang dulu ia pakai saat menjabat sebagai direktur eksekutif. Warnanya masih sama, tapi kesannya kini lebih dalam. Ia mengenakannya perlahan. Nadira memperhatikannya dari balik pintu kamar,
Mulutnya terbuka setengah takjub. Ibu kelihatan kayak tokoh di TV, gumam Nadira. Rini tersenyum, lalu mendekat dan berlutut di depan putrinya. Kamu ikut ibu ke Jakarta? Ya. Kita diundang ke acara diskusi pendidikan nasional. Nadira menatap ibunya lekat-lekat. Apa Nadira harus bicara di depan banyak orang? Kalau kamu siap, ya. Tapi kalau tidak pun, cukup menemani ibu saja sudah cukup. Nadira mengangguk pelan. Nadira siap. Perjalanan ke Jakarta terasa panjang, tapi bukan karena jarak. Rini duduk di samping jendela kereta, memandangi sawah-sawah yang perlahan berubah menjadi deretan bangunan tinggi saat mereka mendekati ibu kota. Di seberangnya, Nadira tertidur sambil memeluk tas kecil berisi buku catatannya. Saat tiba di kantor pusat Yayasan Al-Madira, suasana berbeda langsung terasa. Gedung tinggi dengan kaca mengilap dan lantai marmer dingin itu seperti membawa Rini pada masa lalu. Dulu, ia yang mengatur semuanya. Sekarang, ia datang sebagai tamu. Tapi tak ada satupun rasa gentar. Rini dan Nadira disambut hangat. Beberapa staf mengenali Rini dan langsung menyapanya dengan hormat. Selamat datang kembali, Bu Rini. Pertemuan di ruang rapat besar itu berlangsung hikmat. Para pemimpin yayasan, aktivis pendidikan, dan tokoh-tokoh penting hadir. Tapi sorotan terbesar tertuju pada Rini, yang duduk di tengah dengan tenang. Bu Rini, ujar ketua yayasan, kami ingin mendengar langsung dari Anda. Mengapa ibu dulu meninggalkan semuanya? Rini mengangguk pelan. Ia menatap semua hadirin. Karena saya ingin belajar menjadi ibu, bukan pemimpin. Saya ingin mendidik anak saya dengan tangan sendiri. Saya ingin tahu rasanya jadi rakyat biasa. Dan ternyata dunia bawah jauh lebih keras dari dunia atas. Tapi disitulah saya menemukan makna kekuatan yang sebenarnya. Suara Rini membuat semua diam. Saya tidak pernah menyesal memilih jalan itu. Tapi saya juga tidak akan diam jika sistem yang saya tinggalkan mulai menyakiti anak-anak yang seharusnya dibantu. Salah satu pembicara lain, seorang ibu kepala sekolah dari pedalaman Kalimantan, mengangkat tangan. Bu Rini, anak ibu adalah anak yang luar biasa. Kami baca cerita itu. Saya berharap suatu hari bisa melihat Nadira berdiri sebagai pemimpin generasi kami. Nadira tersipu, tapi tersenyum kecil. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Sepulang dari acara itu, hidup Rini dan Nadira tidak berubah secara mencolok. Rumah mereka masih sama. Dapur mereka masih sederhana. Tapi kini, surat undangan demi undangan datang dari berbagai komunitas pendidikan. Rini diminta menjadi pembicara. Nadira diundang ke festival anak untuk membaca puisi. Dan di balik semua itu, satu hal yang tak pernah berubah. Mereka tetap hidup dengan kepala tegak. Rini kembali ke mesin jahitnya, tapi kini bukan lagi sekadar menjahit baju pesanan. Ia juga menjahit harapan, kekuatan, dan inspirasi. Karena ia tahu, menjadi kaya tidak selalu soal uang, tapi soal harga diri, dan itulah yang kini ia wariskan pada anaknya. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Langit biru bersih tanpa awan, seolah menyambut hari baru yang akan menjadi titik balik dalam hidup Nadira. Di sekolah, pengumuman besar telah ditempel sejak kemarin. Lomba cerdas cermat dan baca puisi tingkat kecamatan akan segera dilaksanakan. Untuk pertama kalinya, SD Negeri Gading Sari ikut serta setelah beberapa tahun hanya menjadi penonton. Kepala sekolah, Pak Budi, bersama guru-guru lain, mengadakan seleksi terbuka. Setiap kelas diminta mengirimkan 2 wakil. Dulu, nama Nadira tak akan pernah masuk daftar. Tapi kali ini, semua berubah. Yang mengejutkan, justru teman-teman sekelasnya yang mengajukan namanya. Aku usul Nadira buat ikut baca puisi, Pak, ujar Raka saat rapat kelas. Dia pintar baca puisi, suaranya lembut dan nadanya enak. Tambah Meisha, yang beberapa waktu lalu pernah menjadi penyebar gosip tentangnya. Bu Yulia, wali kelas baru yang menggantikan Bu Retno, mengangguk setuju. Nadira, kamu bersedia? Nadira menunduk sebentar, lalu mengangguk perlahan. Saya bersedia, Bu. Di rumah, Rini menerima kabar itu dengan wajah berbinar. Ia memeluk Nadira lama sekali, lalu mencium keningnya. Kamu hebat, Nak. Kamu bukan hanya memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, tapi juga berani berdiri bersama mereka. Nadira hanya membalas dengan senyuman kecil.
Tapi hatinya terasa bergetar. Ada perasaan hangat, sekaligus gugup. Ini bukan hanya tentang membaca puisi. Ini tentang berdiri. Tentang membuktikan bahwa anak seperti dirinya bisa berdiri di tengah cahaya, bukan bersembunyi dalam bayangan. Selama 2 minggu, Nadira berlatih keras. Di sekolah, ia dibimbing oleh Bu Yulia. Di rumah, Rini menemaninya latihan setiap malam, merekam suaranya, memberi masukan, dan kadang hanya duduk diam mendengarkan. Puisi yang dipilih Nadira bukan puisi biasa. Ia memilih puisi berjudul, Aku Bukan Siapa-Siapa. Sebuah karya yang ditulis oleh anak jalanan dalam salah satu program Yayasan Lama Rini. Puisi itu sederhana, tapi syarat makna. Aku bukan siapa-siapa. Hanya anak biasa yang ingin duduk di baris depan. Yang ingin pulang tanpa takut. Yang ingin sekolah tanpa malu. Tapi kenapa matamu memisahkanku? Kenapa bajuku kau ukur sebagai nilai? Kenapa kata-katamu lebih tajam dari hukuman? Aku bukan siapa-siapa. Tapi hari ini aku berdiri. Hari lomba tiba. SD Negeri Gading Sari mengirim 5 anak sebagai perwakilan. Nadira memakai seragam terbaiknya, dengan pita biru di rambutnya. Rini mengantar sampai gerbang sekolah, lalu menggenggam tangan putrinya. Apapun hasilnya nanti, kamu sudah menang. Nadira mengangguk. Untuk ibu. Lomba berlangsung di Aula SMP Negeri 1. Aula besar itu dipenuhi siswa dari berbagai sekolah, lengkap dengan spanduk warna-warni dan deretan juri dari Dinas Pendidikan. Saat nama Nadira dipanggil, aula mendadak hening. Nadira melangkah ke panggung dengan langkah kecil tapi pasti. Ia berdiri di tengah panggung, menarik napas panjang, lalu memulai pembacaan puisinya. Setiap bait diucapkan dengan jelas dan penuh rasa. Suaranya tidak keras, tapi menyentuh. Kata-kata sederhana dalam puisi itu terdengar seperti jeritan hati ratusan anak yang selama ini dipinggirkan. Beberapa guru tampak terdiam, bahkan ada yang menunduk. Rini yang duduk di kursi penonton, menahan air mata. Saat bait terakhir dibacakan, aula masih terdiam. Beberapa detik kemudian, tepuk tangan membahana. Bukan tepuk tangan sopan, bukan tepuk tangan sekadar penghormatan. Itu adalah tepuk tangan yang datang dari hati, dari rasa haru, dari rasa hormat. Ketika juri mengumumkan hasil, Nadira dinobatkan sebagai juara pertama lomba baca puisi. Ia berdiri di podium dengan wajah malu-malu, tapi matanya berbinar penuh cahaya. Ia menerima piala kecil dan piagam dengan tangan bergetar, lalu turun dari panggung dan berlari memeluk ibunya. Bu! Nadira bisa. Rini memeluk putrinya erat-erat. Bukan bisa lagi. Kamu luar biasa. Kabar kemenangan Nadira menyebar cepat. Tidak hanya di sekolah, tapi juga di media sosial setelah akun resmi Dinas Pendidikan memposting foto Nadira dan cuplikan videonya membacakan puisi. Komentar demi komentar mengalir. Saya menangis dengar puisinya. Anak itu harusnya tampil di TV, biar orang tahu arti kekuatan sebenarnya. Siapapun ibunya, dia telah mendidik anak ini dengan sangat baik. Namun, masih banyak yang tidak tahu bahwa di balik anak kecil yang berdiri di panggung itu, ada seorang ibu yang selama ini bertarung dalam diam. Seorang ibu yang tak membalas hinaan dengan dendam, tapi dengan keteladanan. Di sekolah, Nadira mulai menjadi simbol semangat baru. Anak-anak yang dulu malas ikut lomba, kini mulai aktif. Guru-guru mulai membuat lebih banyak program seni dan ekspresi diri. Bahkan sekolah menerima tawaran kerjasama dari yayasan lain yang terinspirasi oleh perubahan SD Gading Sari. Rini tetap menjahit. Tapi ia kini sering menerima undangan menjadi pembicara di acara komunitas orang tua. Ia selalu menolak tampil berlebihan. Ia hanya duduk, bercerita tentang bagaimana pentingnya mendengar anak, bukan sekadar menilai mereka dari luar. Suatu hari, seorang ibu dari desa sebelah datang ke rumahnya. Saya punya anak perempuan. Dia pemalu, dan sering dibuli. Tapi setelah lihat video Nadira, dia bilang mau ikut lomba puisi juga. Rini menahan senyum dan mengangguk. Ia tahu, benih perubahan sudah mulai tumbuh. Mungkin pelan, tapi pasti. Dan di tengah semua itu, Nadira tidak pernah berubah sombong. Ia tetap anak yang sama. Masih suka duduk di bawah pohon saat istirahat. Masih suka menulis puisi di buku bekas. Tapi kini, ia tahu, ia tidak lagi sendiri. Kini,
Anak-anak lain tahu bahwa mereka boleh berdiri, bahwa mereka layak didengar. Karena ada seorang gadis kecil yang dulu dihina di depan semua orang, dan kini berdiri di depan dunia. Setelah kemenangan Nadira dalam lomba puisi itu, kehidupan ibu dan anak itu seakan memasuki babak baru. Rumah kecil mereka mulai sering kedatangan tamu, dari guru-guru, aktivis pendidikan, hingga wartawan yang sekadar ingin mengobrol. Namun, tidak semua tamu datang dengan maksud baik. Suatu pagi, ketika Rini sedang menyapu halaman kecil depan rumah, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi turun dengan senyum kaku di wajahnya. "Bu Rini," sapanya ramah. Rini menghentikan sapuannya. Ia mengenali pria itu. Ia tidak akan pernah melupakan wajahnya. "Pak Adrian?" gumamnya pelan. Pria itu mengangguk. "Boleh bicara sebentar? Hanya berdua." Rini memandangi pria itu lekat-lekat. Banyak kenangan yang berputar dalam benaknya. Wajah-wajah lama, percakapan penuh ambisi, ruang rapat dengan kilau kekuasaan, dan satu keputusan besar yang pernah ia ambil, meninggalkan semuanya. Ia mengangguk pelan, lalu mempersilakan pria itu masuk ke ruang tamu. Nadira saat itu sedang berada di sekolah, dan rumah dalam keadaan sepi. "Ada apa, Pak Adrian?" Pria itu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map berlogo perusahaan besar tempat Rini dulu pernah menjadi direktur utama. Sejak video Nadira viral dan artikel tentang ibu tersebar, banyak pemegang saham mulai menyebut nama ibu lagi. Mereka bertanya-tanya, mengapa seorang wanita cerdas seperti ibu menghilang begitu saja? Rini tidak menjawab. Matanya hanya memandang map di atas meja. Kami ingin menawarkan posisi itu kembali, Bu. Anda bisa kembali memimpin perusahaan. Struktur manajemen sudah kami sesuaikan. Anda bebas menentukan arah. Yayasan pun bisa Anda pegang penuh. Anda tahu, tidak banyak orang yang bisa dipercaya seperti Anda. Rini tersenyum, tapi ada getir dalam senyumnya. "Saya bukan menghilang. Saya hanya memilih tempat yang berbeda untuk berjuang." Adrian menarik napas. "Tapi ini kesempatan untuk membesarkan dampak yang lebih luas, Bu. Bayangkan dengan pengaruh dan posisi yang ibu punya, berapa banyak sekolah yang bisa kita bantu? Berapa banyak anak seperti Nadira yang bisa kita selamatkan dari sistem yang tak adil?" Rini terdiam lama. Hatinya bimbang. Ia tahu benar apa yang dikatakan Adrian tidak salah. Tapi ia juga tahu, kembali ke dunia itu berarti kembali ke dunia yang pernah membuatnya kehilangan jati diri. "Berikan saya waktu," ucap Rini akhirnya. "Saya perlu memikirkannya. Ini bukan keputusan kecil." Malam itu, Rini duduk di samping tempat tidur Nadira. Anak itu sudah tertidur pulas, memeluk piala kecilnya. Di wajah polos itu, ada ketenangan yang tak bisa dibeli dengan jabatan manapun. Rini menatap langit-langit kamar, mengingat satu persatu tahun-tahun yang telah ia lewati. Saat ia memutuskan keluar dari dunia bisnis, banyak yang mencemooh. Banyak yang menuduhnya bodoh, lari dari tanggung jawab, bahkan menyia-nyiakan potensi. Tapi selama ini, ia tidak pernah menyesal. Karena ia tahu, di balik segala kerendahan yang ia jalani, ada satu yang paling mahal, waktu bersama anaknya. Namun kini, pilihan itu kembali datang. Keesokan harinya, saat mengantar Nadira ke sekolah, anak itu tiba-tiba bertanya, "Bu, kemarin ada om berkacamata yang datang ya? Guru-guru bilang mereka lihat dia dari perusahaan besar." Rini menoleh sekilas sambil menyetir. "Iya, sayang. Dia teman lama ibu. Mereka mau ajak ibu kerja lagi." "Iya, seperti itu." Nadira diam sejenak, lalu bertanya, "Kalau ibu kerja lagi, apa kita jadi gak bisa sering bareng?" Pertanyaan itu seperti pukulan di dada Rini. Ia tak ingin menjawab. Tapi Nadira sudah mengerti. Ia anak yang peka. "Ibu janji ya, kalaupun ibu kerja lagi, ibu tetap bakal pulang sore, bantuin Nadira baca puisi, terus bikin teh manis tiap malam." Rini menahan napas. Matanya mulai memanas. Ibu akan tetap jadi ibu. Apapun yang terjadi. Nadira tersenyum kecil. "Kalau gitu, ibu boleh kerja lagi." Sore harinya, Rini duduk sendirian di warung kecil dekat lapangan. Ia membawa map dari Adrian, membukanya perlahan, membaca satu persatu struktur baru perusahaan,
program CSR yang bisa diperluas, target ekspansi yayasan, dan sistem manajemen yang kini lebih terbuka. Di halaman terakhir map itu, ada selembar kertas kosong. Ia memandanginya lama. Lalu dengan bolpoin biru, ia menuliskan satu kalimat. Saya bersedia kembali, dengan syarat, saya tetap seorang ibu, sebelum apapun juga. Ia melipat kembali map itu, lalu bangkit berdiri. Langkahnya ringan. Tidak karena keputusan sudah bulat, tapi karena hatinya sudah damai. Ia tahu kemana ia akan melangkah. Bukan kembali ke dunia lama, tapi membangun dunia baru dengan cara yang benar. Dan dari balik jendela sekolah yang berkarat, seorang anak perempuan tersenyum kecil, melihat ibunya dari jauh. Tak tahu sepenuhnya apa yang terjadi. Tapi tahu satu hal, ibunya tidak pernah benar-benar pergi. 2 bulan setelah Rini menerima tawaran kembali ke dunia kerja, hidupnya berubah. Tapi perubahan itu tidak seperti yang orang bayangkan. Ia tidak pindah ke rumah mewah. Tidak juga mengendarai mobil mahal. Ia tetap tinggal di rumah kecil itu bersama Nadira. Tetap menjahit. Tetap menanak nasi sendiri. Hanya satu yang berubah, waktunya kini terbagi. Setiap Senin hingga Kamis, Rini mengatur rapat tim yayasan, mengelola dana CSR dari kantor pusat, dan membuat jadwal kunjungan ke sekolah-sekolah pelosok. Tapi setiap Jumat sampai Minggu, ia kembali ke rumahnya. Menjadi ibu, menjadi pendengar, menjadi teman baca puisi Nadira. Di sekolah, Nadira makin bersinar. Ia kini menjadi salah satu dari 3 pengurus baru klub literasi anak, sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang digagas oleh yayasan yang ibunya kelola. Klub itu bukan hanya ruang menulis, tapi juga ruang aman untuk anak-anak yang butuh tempat berbicara, berpikir, dan bermimpi. Anak-anak yang dulunya pemalu mulai berani membaca puisi di depan kelas. Bahkan Meisha, anak yang dulu mengejek Nadira, kini menjadi sahabat terdekatnya. Mereka sering berdiskusi, menulis bersama, dan sesekali tertawa membicarakan masa lalu mereka yang kelam namun kini justru jadi bahan cerita lucu. Suatu hari, kepala sekolah memanggil Nadira dan Rini ke ruang guru. Ada surat undangan dari Kementerian Pendidikan, ujar Pak Budi sambil menyodorkan amplop putih berlogo Garuda. Nadira dan ibu diundang ke Jakarta. Katanya untuk menerima penghargaan. Rini membuka surat itu pelan. Tangannya sedikit gemetar. Dengan hormat. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, kami mengundang Anda dan putri Anda, Nadira Putri Rini, sebagai tamu kehormatan dalam acara Anak Suara Negeri. Kehadiran Anda merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan keberanian dalam memperjuangkan pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia. Mata Rini memanas. Nadira hanya menatap ibunya. Bingung. Ibu, ini undangan ke Jakarta lagi. Rini mengangguk. Tapi kali ini, bukan ibu yang jadi bintang utama. Acara itu diselenggarakan di Gedung Kesenian Jakarta. Aula besar dengan cahaya hangat dan panggung tinggi dipenuhi tokoh-tokoh pendidikan, kepala daerah, menteri, aktivis, dan ratusan anak-anak dari berbagai daerah. Ketika nama Nadira Putri Rini dipanggil, aula menjadi hening. Nadira melangkah ke panggung dengan langkah hati-hati. Rini mengikuti dari belakang, berdiri di sisi panggung, menyaksikan dari kejauhan. Anak ini bukan hanya membaca puisi. Ia membawa pesan, ucap pembawa acara. Ia mewakili ribuan anak yang tak punya suara. Dan ibunya, seorang wanita sederhana, membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari rumah kecil. Tepuk tangan menggema. Lampu panggung menyorot wajah Nadira yang tampak tenang tapi jelas gugup. Namun saat ia mulai membuka buku catatan kecilnya dan membaca bait puisi barunya, semua keraguan sirna. Pendidikan bukan soal papan tulis dan angka, tapi soal siapa yang didengar dan siapa yang dilupakan. Kami yang dipinggirkan bukan ingin dikasihani. Kami hanya ingin disambut seperti manusia. Rumah kami mungkin sempit, tapi hati kami luas untuk bermimpi. Kami tak punya sepatu mahal, tapi langkah kami sama-sama menuju masa depan. Suara Nadira bergetar, tapi matanya tak berkedip. Dan jika ada guru yang memandang rendah, lihatlah, aku masih berdiri. Dengan cinta dari ibuku. Dengan kata-kata yang kini tak bisa lagi kalian bungkam. Aula hening. Tak satu pun yang bersuara. Lalu, satu orang berdiri. Disusul satu lagi.
Lalu semua hadirin berdiri memberi tepuk tangan panjang. Rini berdiri dengan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak peduli. Itu air mata bahagia. Air mata lega. Putrinya telah sampai. Sepulang dari acara itu, Nadira tidak berubah. Ia tetap anak kecil yang suka mencoret-coret buku, suka tidur sambil memeluk bantal leher, suka bertanya hal-hal remeh seperti, kenapa langit sore warnanya oranye? Tapi satu hal yang kini berbeda. Dunia mengenalnya. Bukan sebagai anak dari miliarder rahasia. Bukan sebagai gadis kecil yang pernah dihina di depan kelas. Tapi sebagai Nadira, seorang anak yang berani berdiri ketika yang lain hanya menunduk. Seorang anak yang diajarkan ibunya, bahwa diam bukan pilihan ketika ketidakadilan terjadi di depan mata. Dan Rini? Ia kembali ke rumah kecil itu setiap akhir pekan. Tetap membuat teh manis. Tetap duduk di kursi rotan di depan pintu rumah. Tapi kini, setiap kali ada anak lewat, mereka akan menyapa dengan antusias. Ibu Nadira, halo. Ibu Nadira, kapan buka kelas baca puisi lagi? Ibu Nadira, aku mau belajar nulis juga. Dan Rini akan menjawab mereka semua dengan senyum hangat. Dalam hatinya ia tahu, ia tidak sedang membesarkan hanya satu anak, tapi satu generasi. Generasi yang kelak tak akan lagi dihina karena baju mereka. Tak akan diremehkan karena sepatu mereka. Tak akan dibungkam hanya karena lahir dari keluarga biasa. Generasi yang bisa berdiri dan didengar.